Film ini diawali dengan kesedihan seorang wanita yang bernama Rini yang kini sudah menjadi janda setelah suaminya yang bernama Ganda meninggal 3 tahun yang lalu. Kemudian Rini yang akan pergi sholat mendapat sebuah telepon, di mana telepon itu berasal dari temannya yang memberitahu jika sang bunda yang berada di kampung halaman sudah meninggal. Lantas temannya yang bernama Alif kini meminta Rini untuk secepatnya mudik dari panti guna mengurus pemakaman sang bunda. Mendengar hal itu jelas membuat Rini semakin larut dalam kesedihan karena ia seperti mengalami kehilangan yang bertubi-tubi. Dan lagi-lagi saat Rini sholat, keanehan pun kembali terjadi. Akbar. Singkat cerita, dengan menaiki mobil elf, Rini pun membawa anaknya yang bernama Hafiz untuk mudik ke kampung halamannya. Kemudian Hafiz yang ripuh sudah tidak mampu menahan gejolak muntah. Selang beberapa saat, Rini dan Hafiz pun menggunakan ojek ngap lebong untuk sampai ke desanya yang terpencil. Setibanya di dekat desa, seorang abah pun menatap tajam saat Rini sampai ke tempat tersebut. Gak tahu apa maksud si abah. Nani? Omae wa mou shindeiru. Di sisi lain, terlihat si kumis sales PLN sedang bersama Alif untuk mensosialisasikan pemasangan listrik kepada warga, di mana dengan listrik yang mengalir ke desa akan mempermudah mereka mendapatkan air bersih. Dan gak cuma itu, warga pun bisa menonton Piala AFF kapan aja. Akan tetapi, warga desa yang masih gaptek tidak terlalu memperdulikan hal itu, hingga mereka dan Pak Ustadz pun lagi-lagi menolak niat baik dari si petugas PLN. Kemudian karena mereka sedang sibuk mengurus pemakaman, Pak Ustadz pun meminta si kumis untuk segera pergi. Sesaat kemudian Pak Ustadz pun menghampiri si abah yang merupakan ketua kampung di desa ini, di mana ia meminta saran untuk kebaikan para warga. Mendengar hal itu jelas membuat si abah muak, apalagi di tengah pembangunan masjid yang sedang digarap. Pak Ustadz sudah melanggar pantangan leluhur desa dengan menebang pohon di area hutan larangan. Si abah pun menambahkan jika warga desa tidak seharusnya mengeluarkan saran Pak Ustadz yang malah membuat desa mereka semakin tertinggal dan terbelakang. Singkat cerita, Rini dan para warga pun mengadakan tahlilan sebelum menguburkan sang bunda. Selang beberapa saat, para warga langsung berbondong-bondong menghadiri pemakaman sang bunda. Di saat itu pula, Rini pun mendengar gibahan pedas ibu-ibu tentang penyebab kematian ibunya, di mana ibunya akan terkena kutukan setelah mulung kayu bakar di tengah hutan larangan. Jelas saja, gibahan itu membuat Rini heran dengan apa yang terjadi kepada ibunya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afi rabbil izzati amma yasifun. Amin. Setelah pemakaman selesai, di tengah perjalanan pulang, Rini pun dihampiri Alif yang langsung menemaninya berjalan kaki. Di sepanjang perjalanan mereka pun bercakap-cakap ngobrol ngalor ngidul setelah sekian lama nggak ketemu. Hingga setibanya di depan masjid yang masih dibangun, Alif menjelaskan tentang proyek yang sedang ia garap, di mana ia dan rekannya sedang berusaha membujuk warga agar mau memasang listrik. Tapi sampai saat ini usahanya pun terus mendapat penolakan warga gara-gara Pak Ustadz yang trauma pernah kesetrum saat mencari ikan gapi di sungai. Hafiz, tapi kamu nggak boleh masuk sini. Hutan larangan itu menjadi hal yang disakralkan penduduk desa ini. Sehingga waktu malam tiba, Rini yang sedang sholat tiba-tiba jejeritan hebat saat lagi-lagi merasakan kehadiran setan makmum. Di tengah kepanikan, Rini yang mendengar suara Hafiz mengobrol segera menuju kamar anaknya. Betapa kagetnya Rini saat melihat sosok mengerikan di hadapannya. Dirasa ada yang gak beres, Rini yang khawatir segera pergi ke kamar anaknya.
Di keesokan harinya, Rini yang akan beberes cuci piring heran saat melihat air sumurnya yang keruh. Lagi-lagi teror mengerikan itu pun terjadi. Hal itu pun sontak membuat Rini panik dan merasakan sebuah firasat buruk. Di sisi lain, Pak Ustadz dan mandor yang bernama Najib heran saat melihat retakan besar di tembok masjid yang sedang dibangun. Padahal Najib dan tim bedah kampung sudah menggunakan bahan terbaik untuk pembangunan masjid. Saat hari mulai gelap, Pak Ustadz yang melihat cucu dan para bocil masih bermain langsung meminta mereka untuk segera pulang daripada entar digondol kolong wewe. Di saat itu pula, Hafiz melihat sosok bocil pengkor menuju hutan larangan. Namun saat Hafiz memanggilnya, si bocil bernama Iwan langsung meminta Hafiz membiarkan si pengkor pergi. Sebenarnya siapakah si pengkor ini? Sekembalinya ke rumah, Hafiz yang sedang mandi menceritakan tentang si pengkor yang malah masuk ke hutan larangan. Dirasa ada yang gak beres, Rini pun meminta anaknya menjauhi si pengkor dan jangan sekali-kali masuk ke dalam hutan larangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat yang lain sedang sholat, anehnya si pengkor malah cabut pelangak-pelongok di teras musola. Hingga seusai sholat, Hafiz yang penasaran segera mengikutinya. Ibu! Selang beberapa saat, Rini pun langsung panik saat temannya yang bernama Lastri memberitahukan jika Hafiz ditemukan dalam keadaan pingsan. Hafiz! Tahan. bangun, Nak! Hafiz bangun! Alhamdulillah. Singkat cerita, melihat Hafiz yang ketakutan dan mewek pengen cepat pulang, Rini pun berencana pulang ke kota lebih cepat. Di keesokan harinya, saat Rini menunggu jemputan Alif untuk mengantarnya ke perempatan, Rini pun meminta Hafiz bermain dulu daripada bete kelamaan nunggu. Sesaat kemudian, Hafiz dan teman-temannya pun mulai bermain di dekat proyek pembangunan masjid. Di saat itu pula, bocah yang gak jelas asal-usulnya ini pun ikut-ikutan mulu dalam permainan. Tiba-tiba aja si pengkor seakan mengajaknya masuk ke dalam hutan larangan. Dan kocaknya, taulah. Di saat itu pula, Iwan dan Afdan pun heran saat melihat Hafiz yang pergi ke hutan larangan. Di rumah akhirnya Alif pun datang menjemput. Lantas Rini penasaran dengan sosok si pengkor dan menanyakan hal itu kepada Alif. Tapi jelas saja Alif pun heran apalagi di kampungnya tidak ada bocil lain yang seumuran dengan Hafiz. Dirasa ada yang gak beres, Rini Kamal yang panik pun segera mencari keberadaan anaknya. Setibanya di dekat masjid, Rini yang tidak menemukan Hafiz semakin yakin jika si pengkor menuntun para bocil masuk ke dalam hutan larangan. Hafiz! Hafiz! Setelah trekking terabas santuy, Rini pun melihat para bocil pingsan di atas batu. Aduh, lubang apa ini sih? Sesaat kemudian, Alif bersama rombongan warga pun berdatangan dan segera mengevakuasi para bocil. Selang beberapa saat, para bocil yang kesurupan pun langsung diruqyah. Namun di tengah prosesi, kocaknya lagi Rini malah meminta Alif untuk membawa anaknya pulang. Singkat waktu, malam balik lagi. Orang tua Afdan yang bernama Aisyah mulai mendapat gangguan saat sedang sholat. Lalu sama halnya dengan Aisyah, Lastri pun mengalami teror yang sama. Allahu Akbar. Begitupun dengan Rini saat ia sholat, Hafiz yang tersadar pun melihat sosok setan tersebut ikut sholat. Seusai sholat, tiba-tiba Rini mendengar suara pintu digedor keras. Belum sempat mengucap, "Loh kok hilang? Kocak emang, anjay." Rini pun panik saat mendengar suara cing dari dalam sumur. Lah kok nggak ada?
Namun Rini heran saat melihat beberapa bunga di dalam embernya. Setelah shock bikin kaget, tiba-tiba si bocil Hafiz sempoyongan keluar dari dalam rumahnya. Gak manuk akal sih ini. Di keesokan harinya, setelah keanehan yang ia alami, Rini pun mendatangi Lastri dan mengajaknya untuk mencari keberadaan si Pengkor yang dirasa menyebabkan anak-anak mereka menjadi kesurupan. Akan tetapi Lastri tidak percaya dengan keberadaan si Pengkor yang dirasa hanya sosok khayalan dari imajinasi anak-anak mereka saja. Kemudian scene beralih ke Rini yang sedang pelangak-pelongok di hutan larangan. Di tengah kebingungan, ia pun mendekati sebuah lubang aneh yang ada di hutan tersebut. Di saat itu pula, bagaikan menyoraki panjat pinang Agustusan, para warga menyemangati Hafiz yang menaiki pohon keramat. Rupanya, apa yang Rini alami hanyalah sebuah mimpi. Lantas ia pun segera mengecek keadaan dari anaknya. Betapa kagetnya Rini saat melihat kaki Hafiz mengalami luka lebam seakan terjatuh dari pohon. Di keesokan harinya, Rini yang menjenguk Afdan melihat memar yang sama seperti anaknya. Alhasil dari keanehan tersebut, Rini pun beranggapan jika semua keanehan berkaitan dengan sosok hantu makmum yang menerornya, di mana sosok tersebut merupakan penunggu dari hutan larangan yang merasa terganggu. Lastri! Melihat Lastri yang panik, Rini pun merasa jika Lastri mengalami keanehan yang sama seperti dirinya. Di tengah kesedihan yang Lastri alami, Rini pun menjelaskan jika sosok yang meneror mereka sedang berusaha berkomunikasi, dan dengan kemampuan IndiHome yang ia miliki, Rini pun berjanji akan berusaha mengatasi teror itu dan berusaha menyembuhkan anak-anak mereka. Tapi di saat itu pula Aisyah melihat anaknya sudah sadar. Di malam harinya, Rini pun melihat beberapa warga pergi ke rumah Pak Ustadz setelah mendapat kabar jika Afdan telah sadar. Mendengar hal itu, Rini pun semakin panik karena anaknya si Hafiz belum sadar juga. Tanpa Rini sadari, sosok hantu makmum tengah menindih tubuh si Hafiz. Di keesokan harinya, Pak Ustadz dan Najib pun heran saat melihat tembok tempat wudhu yang ambrol. Dirasa tanahnya labil seperti ABG, Najib pun menyarankan untuk memindahkan tempat wudhu di dekat pohon keramat. Karena Najib yakin jika tanah di bawah pohon cukup padat untuk membangun tempat wudhu. Kembali pada Rini, di tengah keanehan yang terjadi, Rini pun meminta antar kepada Alif untuk menemui si Abah. Apalagi ia merasa jika teror yang terjadi berkaitan dengan pembangunan masjid yang warga lakukan. Hingga saat mereka bertemu, si Abah pun mengatakan jika teror yang terjadi disebabkan oleh tingkah para warga yang telah melanggar batas hutan larangan. Apalagi menurut kepercayaan sesepuh, warga desa akan mengalami petaka jika mengambil bagian dari hutan larangan. Dan menurut si Abah, hal itu pula yang menyebabkan kematian ibunya Rini yang nekat mulung kayu bakar di area hutan larangan. Selang beberapa saat, Rini dan Alif datang ke area pembangunan. Mereka pun terlihat heran saat melihat seorang pekerja borongan terluka parah. Di tengah keheranan, Rini pun mendekati tembok yang jebol. Sontak Rini pun panik saat menemukan tunggul pohon batas hutan larangan yang termakan pembangunan masjid. Dan di sini Rini pun mulai termakan kemusyrikan. Saat malam tiba, lagi-lagi Rini yang sedang sholat mendapat gangguan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di tengah kepanikan, Rini pun berhasil kabur dari kejaran sosok tersebut. Tak cuman itu, tiba-tiba Rini melihat Hafiz dikerubungi lalat. Setibanya di dekat pohon keramat, sosok demit yang menerornya pun menampakkan wujud aslinya. Di saat itu pula Rini pun shock saat melihat Hafiz mendekati sosok itu dan mulai berubah. Namun tanpa Rini sadari jika sosok yang ia lihat adalah si Pengkor yang menyamar sebagai anaknya. Sesaat kemudian Alif dan Pak Ustadz mendengar teriakan. Rini pun segera menghampirinya dan memberitahu jika sosok yang ia lihat bukanlah anaknya. Sekembalinya ke rumah, Rini pun mengungkapkan jika ia tengah terkena tipu muslihat oleh si demit, di mana si demit berusaha mengambil Hafiz dan anak-anak lain untuk dijadikan tumbal.
Saat tengah malam, Rini kembali mengalami teror dari si demit. Entah apa yang terjadi kepada si Rini. Di keesokan harinya, karena kondisi Hafiz semakin memburuk, Alif pun berinisiatif membawa Hafiz ke puskesmas. Dan di saat itu pula, si Mbah yang menemani Alif mendapat kabar jika Iwan telah sadar. Mendengar hal itu, si Mbah pun segera mengecek keadaannya. Lalu sesaat kemudian, tiba-tiba Rini bertingkah aneh dengan merebut Hafiz. Ia pun tidak mau jika Hafiz dibawa ke puskesmas karena sakitnya Hafiz yang disebabkan oleh dedemit tidak tercover BPJS. Lantas Rini lebih memilih untuk menyelesaikan keanehan ini dengan caranya sendiri. Singkat cerita, untuk menyelesaikan pembangunan masjid, Najib yang sudah bersiap untuk menebang pohon keramat. Namun di saat itu pula Rini yang datang langsung panik, kalau ditebang kita semua bisa mati. Namun Najib yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala berkata, "Lah jangan musyrik neng, urusan hidup mati mah di tangan Tuhan." Nah, hingga setelah pohon keramat ditebang, hal tak terduga pun terjadi. Saat itu juga Hafiz tiba-tiba sembuh dan datang ke tempat tersebut. Makanya jangan musyrik neng, anjay. Tapi dari kejadian tersebut justru hal aneh pun malah terjadi kepada Rini, sehingga waktu malam pun kembali. Saat Najib dan bapak-bapak ngobrol di pelataran masjid, tiba-tiba Najib melihat Rini datang bersama Hafiz. Dan karena wajah Rini mirip artis Titi Kamal, jelas membuat Najib tertarik. Namun saat Najib mendekat bagaikan jinak-jinak merpati, Rini pun pergi ke dalam semak. Dirasa itu kode keras buat ngemprut. Tanpa pikir panjang, Najib yang kebelet pun langsung mengikuti si Rini. Hingga setibanya di hutan larangan, Najib pun terus menggoda Rini. Namun di saat itu pula Hafiz terlihat ketakutan dan merasakan aura aneh dari ibunya. Dan saat isi kolor Najib semakin berontak, tiba-tiba saja Hafiz ketakutan dan Najib pun langsung melancarkan aksinya. Malang sekali, meski Najib tauhidnya kuat, tapi karena iman Najib lemah terhadap wanita, alhasil Najib pun harus berakhir di dasar jurang. Di sisi lain, ternyata Rini yang asli sedang melakukan tahlilan. Dengan wajah yang aneh, tiba-tiba Rini panik saat mendengar suara teriakan anaknya. Hafiz! Hafiz di mana? Hafiz mana Hafiz? Hafiz! Sementara itu Hafiz yang ketakutan berusaha cepatnya keluar dari hutan, tapi tiba-tiba kembali kepada Rini. Di tengah kepanikan ia pun mengajak Pak Ustadz dan para warga untuk mencari anaknya. Rini yang histeris pun langsung pergi menuju hutan larangan. Kembali kepada Hafiz, di tengah pelarian tiba-tiba ia bertemu dengan Alif yang mendengar teriakannya. Di tengah kepanikan Hafiz, Alif pun segera mengajaknya kembali ke kampung. Tapi di tengah perjalanan, mereka pun heran saat bertemu rombongan warga yang sedang mencari Rini. Alhasil, Hafiz dan Alif pun ikut dalam pencarian. Setelah jauh asruk-asrukan, para warga pun akhirnya menemukan Rini yang kerasukan di tengah hutan. Si Mbah pun berusaha meruqyah Rini yang kesurupan. Tapi tiba-tiba di tengah kengerian yang terjadi, Alif terus berusaha menyadarkan si Rini. Sontak beberapa warga pun panik dan langsung kabur. Setelah mendapat serangan, sesaat kemudian bagaikan ending di film-film Susana, Pak Ustadz yang datang pun langsung memimpin doa guna mengakhiri teror si demit.
Saat keanehan semakin terjadi, para warga pun kembali melanjutkan doa yang sempat terputus. Di tengah kesakitan yang Rini alami, Aisyah dan Lastri pun berusaha menyelamatkan para bocil. Lalu tiba-tiba mulut Rini malah mengeluarkan laler hijau yang langsung menyerang para warga. Sementara itu si Mbah langsung membopong Alif yang terluka. Tapi di saat itu pula si Abah yang membawa bibit pohon heran saat melihat cucunya bicara sendiri. Kamu itu ngomong sama siapa? Rupanya si Demit yang menyamar sebagai Simbah berusaha menuntun Alif ke arah jurang. Tapi untungnya si Abah berhasil menyelamatkan si Alif. Sesaat kemudian si Abah pun bersama Alif membawa bibit pohon guna mengakhiri teror dari si Demit. Kembali kepada Rini. Kali ini doa Pak Ustadz dan para warga pun berhasil memojokkan si Demit. Akhirnya doa Pak Ustadz pun berhasil mengeluarkan si Demit yang merasuki Rini. Saat Rini pingsan, Pak Ustadz dan yang lain pun segera mengevakuasi para bocil. Akan tetapi, si Demit yang tidak terima tempat tinggalnya dirusak menunjukkan wujud aslinya dan mengajak Pak Ustadz untuk adu mekanik tingkat mythical glory. Di saat itu pula si Mbah yang datang pun langsung membantu Pak Ustadz untuk mengalahkan si Demit. Sementara itu, si Abah dan Alif segera menanam pohon pengganti ke dalam lubang aneh yang ada di tempat tersebut. Akhirnya, berkat kolaborasi antara doa dan penanaman pohon, mereka pun berhasil mengakhiri teror si Demit. Ibu bangun. Singkat waktu, scene berlanjut pada narasi yang Rini ceritakan tentang sejarah desa ini, di mana menurut warga para sesepuh, desa ini berdiri di tengah-tengah hutan larangan. Namun mereka membuat perjanjian untuk membagi wilayah desa dan memisahkan para Demit untuk tinggal di hutan larangan. Makanya saat ada yang melewati batas, para Demit itu seperti tidak terima dan mengganggu para warga. Tapi ya itu menurut kepercayaan masing-masing ya. Semua itu demi kepentingan pembangunan masjid. Hingga setelah beberapa bulan berlalu, kini Pak Ustadz dan warga pun mulai menerima tawaran pemasangan listrik dan telah menyelesaikan pembangunan masjid. Hingga saat Rini akan kembali ke kota, kemarau panjang di desa itu pun berakhir seiring dengan giatnya para warga beribadah di masjid yang baru. Lalu film pun sudah selesai. Bagaimana Ngap? Cukup menghiburkan ya? Lumayan lah ya. Oke Ngap, anjay. Terima kasih nih buat yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam Ngap. Anjay.